Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Sejahteralah hidup kita di hari Minggu 20 Maret 2022 ini. Sebuah anugerah dari Tuhan jika kita bisa berada di hari ini. Amin. Dan Tuhan pasti akan memelihara hidup kita sepanjang hari ini, sama seperti Dia telah memelihara kita di sepanjang malam yang kita sudah lewati. Baiklah, sebelum kita melakukan semua aktivitas hari ini, terlebih ketika kita akan beribadah secara online maupun onsite, bagi saudara yang tidak bisa ikut ibadah secara onsite, biar kiranya hari ini kita semua dalam keberkatan Tuhan. Karena itu izinkan kembali Tuhan untuk berbicara kepada kita melalui renungan hari ini yang akan tetap kita ambil dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 42 hari bersama Ayub. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-12, maka kita akan membaca kitab Ayub pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul perenungan kita hari ini, di dalam Tuhan ada kemenangan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-16. Pada Dialah kuasa dan kemenangan. Dialah yang menguasai baik orang yang tersesat maupun orang yang menyesatkan. Dalam kepahitan dan kegetiran hati karena beratnya penderitaan yang dialami, pada akhirnya Ayub tersadar dan mengerti bahwa di dalam Tuhan ada kuasa dan kemenangan. Ayub akhirnya juga ingat akan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah keadaan hidupnya. Jika Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan seseorang, segala sesuatu yang tak beres pasti dapat diubahnya, asal kita memiliki penyerahan diri penuh kepada kekuatan kuasanya. Bila Ia membongkar, tidak ada yang dapat membangun kembali. Bila Ia menangkap seseorang, tidak ada yang dapat melepaskannya. Kalau Tuhan ingin memperbaiki hidup seseorang yang tak benar, tak seorang pun dapat mencegahnya. Amin. Kita tidak bisa lari dari hadapan Tuhan untuk menghindarkan diri dari prosesnya. Pemazmur berkata di dalam 137 ayat 7 sampai dengan ayat ke-10, "Jika aku mendaki ke langit, Engkau pun di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau ada. Jika aku terbaring dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku." Sidang jemaat Tuhan, ada banyak kesaksian sebelum seseorang bertobat, bisnisnya sangat lancar. Tetapi setelah ia bertobat dan mengikut Tuhan, bisnisnya justru menjadi bangkrut. Dalam keadaan seperti ini, banyak di antara mereka yang memilih lari meninggalkan Tuhan. Mengapa bisa terjadi? Sesungguhnya Tuhan ingin membersihkan hidup orang. Siapa tahu dahulu bisnis dan kekayaan yang dimilikinya didapatinya dari cara yang tak wajar atau bertentangan dengan firman Tuhan. Dan kini Tuhan mau kita memulai segala sesuatu dari nol bersamanya dan bertumbuh kembali dalam kelimpahan berkat yang benar, jujur dan berkenan di mata Tuhan. Pada saat dibentuk Tuhan, apabila kita mau merendahkan diri dan berserah, Tuhan yang adalah sumber hikmat dan kekuatan pasti akan menolong kita sehingga kita dapat bertahan dan mampu melewati masa kritis dengan kemenangan. Dan pada ayat yang ke-13, Ayub berkata, "Tetapi pada Allah lah hikmat dan kekuatan. Dialah yang mempunyai pertimbangan dan pengertian." Karena apa? Karena Dia adalah Allah yang berkuasa dan yang sanggup memberikan kita kemenangan. Amin. Bila kiranya perenungan kita hari ini menyemangati iman kita kembali, bahwa Tuhan adalah sumber satu-satunya kemenangan di dalam diri kita. Dan jika hari ini tepat pada hari Minggu, Minggu ketiga di bulan Maret ini, jika kita ingin beribadah kepada Tuhan, bersedialah untuk mengeluh-elukan Tuhan karena perbuatannya yang hebat bagi kita. Datanglah ke rumah Tuhan dengan membawa persembahan yang terbaik, yaitu pujian penyembahan. Bersyukur kepada Tuhan, karena sesungguhnya kemenangan demi kemenangan sedang dirancangkannya atas kita. Amin. Dan mari sidang jemaat Tuhan yang terlibat dalam pelayanan, mari lakukan itu sebagai sebuah tindakan iman. Mungkin saat ini engkau dalam pergumulan, tapi ketika engkau melayani, engkau sedang menyuarakan kemenangan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupmu. Dan diberkatilah kita semua. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkatilah kita dalam ibadah kita hari ini. Sekali lagi song-songlah hadirat Tuhan. Bagi sidang jemaat Tuhan yang harus beribadah di rumah,
Mari persiapkan diri seperti engkau sedang akan beribadah ke rumah Tuhan. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang hari ini punya kesempatan diberi oleh Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, ayo persiapkan diri dengan baik dan lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan. Dan diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu.